Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu Juleha akan menyampaikan pendalaman materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, muatan SBDP dan muatan IPS. Jangan lupa ya, sebelum kalian belajar, biasakan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan SBDP. Pada pembelajaran 5 ini, muatan SBDP yang akan kita pelajari adalah tentang tempo dalam lagu. Apa yang dimaksud dengan tempo lagu? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam partitur lagu. Perhatikanlah gambar tanda tempo pada partitur lagu berikut ini. Sekarang kalian perhatikan istilah-istilah pada tanda tempo berikut ini. Tempo cepat, contohnya allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang, contohnya moderato, andante, dan andantino. Sedangkan tempo lambat, contohnya adagio, largo, dan lento. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Baiklah anak-anak ibu, gambar yang ibu sematkan tersebut adalah gambar metronom, yaitu gambar alat untuk mengukur tempo lagu. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya yang kedua, yaitu muatan IPS dengan materi sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Apakah kalian tahu anak-anak ibu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh Indonesia? Tetapi sumber daya alam di setiap pulau di Indonesia tidak selalu sama. Kenapa? Karena perbedaan kondisi alam. Sekarang Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Kalian harus memperhatikan dengan baik ya, anak-anak Ibu. 1. Pulau Sumatera. Sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera seperti banyaknya pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit, serta kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. 2. Pulau Jawa. Sumber daya alam yang dimiliki Pulau Jawa seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi di Pulau Jawa biasanya digunakan untuk tanaman teh, kopi, dan kina.
Sedangkan dataran rendah di Pulau Jawa digunakan untuk areal persawahan karena tanahnya yang subur. Sedangkan pesisir pantai Pulau Jawa digunakan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau Kalimantan. Sumber daya alam yang ada di Pulau Kalimantan seperti berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan yang ada di Pulau Kalimantan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga banyak menghasilkan sumber daya alam seperti pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Pulau Sulawesi juga memiliki perkebunan kelapa yang berada di sepanjang pantai. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal yang dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima, Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Di Papua juga terdapat tanaman sagu. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang yang sangat beragam juga terdapat di Pulau Papua seperti tembaga, emas, dan logam. Emas adalah bahan baku untuk pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, anak-anak Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan materi tentang muatan SBDP dan muatan IPS. Semoga yang Ibu jelaskan tadi sudah kalian dengarkan dengan baik sehingga kalian bisa menjawab soal-soal berikut ini. Soal-soal berikut ini adalah soal SBDP dan soal IPS. Kerjakan dengan teliti dan jika sudah selesai kalian bisa kirimkan jawabannya ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu Juleha kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan selalu jaga kesehatan, selalu semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran Ibu Juleha selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.